Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang kepada seluruh peserta serta seri Girang yang dari awal seri pertama sampai sekarang seri ke-21. Kita bertemu lagi dengan Pak Beki sebagai pembicara pertama di seri diskusi Girang. Dulu membahas soal apa tuh Kang? Jadi Banten. Dulu pas Jadi pertama Banten. itu. Jadi Banten bukunya, dan sekarang kita membicarakan satu gawe kuta baluarti sebagai konsep pembangunan, slogan pembangunan. Bagi peserta nanti bila ada yang mau bertanya dan segala macam setelah Pak Beki memaparkan apa yang dipaparkan, mungkin untuk mensingkat waktu kita langsung saja untuk menyerahkan kepada Pak Beki untuk nanti juga ada PowerPoint yang nanti akan kendalikan oleh Anidu. Mungkin langsung saja Pak ke pembahasan, ya silahkan. Terima kasih Japra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Ini hari-hari Maulud, kemarin Sumpah Pemuda. Jadi hitung-hitung aja ini peringatan Maulud dan Sumpah Pemuda. 40 tahun itu masih pemuda, jadi Nabi Muhammad waktu diangkat itu jadi masih pemuda lah kira-kira. Ini diskusi yang ke-21 di hari libur. Saya selalu dapat bagian yang mustahil. Dulu di awal diskusi Eving ragu-ragu bisa enggak kita buat diskusi. Saya bilang bisa, berapapun yang hadir kita harus diskusikan. Ternyata alhamdulillah bisa sampai yang ke-21. Kali ini juga sama, kita buat diskusi pada hari libur. Bisa enggak kita buat? Bisa. Nah, saya minta maaf sebelumnya karena saya nggak ngerti juga, tiba-tiba saja Eving memaksa saya ngomongin gawe kuta baluarti kalawan batalan kawis dari sisi filosofis. Tapi ya nggak apa-apa, siapa tahu kita bisa mendiskusikan ini. Cuman saya minta maaf jika diskusi mungkin jadi agak berat sedikit. Saya coba mempersedikit saja karena terlalu berat juga repot, kita nggak bisa ngobrol. Baik, silahkan PowerPoint-nya. Oke. Langsung pada selanjutnya. Ada dua kutipan yang menarik pada Babat Banten itu atau sejarah Banten yang saya sangat suka. Yang pertama, Sun Simpen ingkan daga awor lan kitab kusufi lamun arsa ing bengjang dan ungkaban. Aku simpan dalam kotak. Awor itu sebenarnya awor dan kitab kusufi. Kalau ada kehendak kelak akan dibuka. Ada dua cara pembacaan terhadap teks ini. Teks ini ada di akhir dari sejarah Banten. Pembacaan yang pertama, si Sandi Sastra, dia mengajarkan itu pada, jadi sejarah Banten itu sebenarnya sejarah satu orang menceritakan sejarah Banten pada muridnya, yang muridnya itu calon ASN lah kira-kira. Lalu di akhirnya, jadi sejarah itu tidak sampai akhir dari Banten Burak, tapi cuma sampai pada Sultan Tirtayasa, lalu dia menuliskan ini di akhir. Tafsir yang pertama, kalau ada kehendak nanti si Sandi Sastra akan meneruskannya, akan meneruskan ceritanya sampai pungkas. Tapi sampai sekarang Sandi Sastra tidak cerita-cerita itu. Makanya saya menafsirkan kalimat ini sebagai kalimat tantangan bahwa semua cerita terusan sebenarnya sudah ada di dalam kotak. Awor itu artinya campuran. Lalu saya ganti menjadi ramuan, karena ramuan itu kira-kira gabungan dari sejumlah campuran, dan kitab sufi itu ada di dalam kotak itu. Kalau ada kehendak kelak akan dibuka. Nah, saya menghilangkan subjek di situ karena saya menginginkan, ini kan menafsir, saya menginginkan bahwa yang membuka dan meneruskan terusan kisah ini adalah kita, orang-orang zaman sekarang, karena Sandi Sastra sampai sekarang nggak pernah membuka itu. Nah, yang kedua itu kalimat yang
Yang kedua yang menarik menurut saya adalah kalimat gawe kuta baluarti kalawan batalan kawis. Ini penceritaannya Sandi Sastra terhadap apa yang dilakukan oleh Maulana Yusuf. Bahwa apa yang dilakukan oleh Maulana Yusuf diantaranya sebenarnya adalah gawe kuta baluarti kalawan batalan kawis. Tapi lagi-lagi saya menafsirnya sebagai eksternalisasi kesadaran Maulana Yusuf bahwa membangun itu adalah gawe kuta baluarti kalawan batalan kawis. Kita akan lihat apa maksud dari keduanya. Bisa kita teruskan. Oke. Sun simpen ing kandaga. Kandaga itu saya artikan sebagai kotak hitam. Dulu saya mengartikan di buku menjadi Banten itu sebagai kotak Pandora. Tapi kata kotak Pandora itu terlalu ngeri karena ketika dibuka ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya merubahnya kali ini kandaga itu sebagai kotak hitam. Kotak hitam itu seperti HP kita itu disebut kotak hitam, TV kita kotak hitam, mobil kita kotak hitam, yang dia sudah jadi sebagai satu sistem yang kita anggap sudah selesai. Kita tinggal peduli pada masukan dan keluaran. HP kita misalnya, kita cuma peduli, oh baterainya kurang, pulsanya habis. Lalu keluarannya itu bisa menelpon atau tidak, fungsinya hidup atau tidak. Nah, dalam cara hidup kita ini, konon ada banyak hal di sekitar kita dianggap hanya sebagai kotak hitam saja. Banten sudah 20 tahun merdeka jadi provinsi misalnya, kok kayak gini-gini aja. Nah, kita memperlakukannya sebagai kotak hitam. Kita nggak mikirin kenapa Banten seperti itu. Kenapa Banten seperti sekarang ini, hidup enggan mati tak mau. Itu seperti cara kita memperlakukan HP. Kita nggak pernah mikirin gimana ya caranya HP kok bisa nampilin gambar, nampilin video, nampilin segala macam. Yang kita pedulikan hanya masukan dan keluarannya saja. Itu disebut dengan kotak hitam. Jadi realitas sosial disebut kotak hitam ketika kita tidak peduli pada apa yang terjadi, kompleksitas apa yang ada di dalamnya. Kita hanya peduli pada masukan dan keluarannya. Kita hanya peduli misalnya orang peduli Banten cuma pada saat pilkada. Setelah pilkada kita udah lupa lagi tuh. Orang hanya peduli misalnya pada Omnibus Law, ya pada saat itu sudah keluar, tapi selanjutnya orang nggak peduli lagi. Nah, itu disebut dengan kotak hitam. Nah, membiarkan kotak hitam, membiarkan diri tak peduli, tak mau tahu atau tak tertarik dengan kompleksitas yang membangun sesuatu. Kondisi Banten hanya akan jadi kotak hitam jika tidak ada yang peduli. Karena itu pada akhir dari sejarah Banten ada perintah dan ungkapan. Bukalah kotak hitam itu, artinya kita mulai mempedulikan kotak hitam. Kemudian teruskanlah awor dan kitab sufi agar sejarah Banten menjadi terus. Itu yang pertama pesan yang saya tangkap dari itu. Nah, dan ungkapan kandaga. Ini saya ngutip Latour. Ada dua jenis pengetahuan yang tengah terjadi, science in the making, yang didapatkan dari membuka kotak hitam, hasilnya pengetahuan baru, sistem baru, produk baru, atau kebaruan apapun. Saya mungkin agak lebay karena menarik apa yang ditulis dari abad beberapa yang lalu dengan pemikiran filosofis Latour yang membagi pengetahuan menjadi dua, pengetahuan yang tengah terjadi dan pengetahuan yang ready-made science yang siap pakai. Hanya menggunakan teori, konsep, teknologi yang ada, membiarkan kotak hitam itu ada. Nah, situasi yang diinginkan oleh akhir dari sejarah Banten itu adalah bukalah kotak hitam Banten, bukalah kotak hitam sejarah. Mulailah memperdulikan sejarah Banten, situasi, fakta sosial orang Banten, kehidupan orang Banten, agar menghasilkan sistem baru, produk baru, kebaruan-kebaruan yang lainnya. Semula saya berharap menjadi provinsi itu menjadikan kandaga atau kotak hitam itu menjadi terbuka sehingga muncul gairah baru. Saya nulis puisi tahun 97 di kumpulan puisi Banten Bobotik. Saya membayangkan setelah kandaga ini dibuka, orang kemudian pencak silat menjadi bertalu-talu di mana-mana. Pencak silat itu dua hal di Banten.
Yang pertama itu memang seni seperti seni menari, tapi di dalamnya ada seni untuk membela diri, untuk menyerang dan bertahan, dan ditimpali oleh kendang sehingga itu jadi sesuatu yang ritmik, yang progres. Tapi itu ternyata tidak terjadi. Kenapa itu tidak terjadi? Karena rupanya sistem pengetahuan yang digunakan di Banten oleh kita semua adalah ready-made science, hanya menggunakan teori, konsep, hanya membiarkan. Banten memang dulu kayak gini. Nah, Banten dulu kayak gini itu sama dengan membiarkan kotak hitam. Karena cuma melihatnya sebagai fakta yang memang kayak gitu, memang hebat. Baduy, memang Baduy, sejumlah deskripsi kita kemukakan. Itu sama saja dengan membiarkan kotak itu, kandaga itu. Sejarah Banten menginginkan kita untuk dan ungkapan kandaga. Bukalah kandaga itu. Kita tidak boleh membiarkan realitas sosial, fakta sosial atau apapun itu hanya sebagai fakta sosial. Kita harus membukanya. Nah, di bawahnya ada aliran atau translasi perpindahan, proses perpindahan kreativitas yang dikemukakan oleh Latour juga. Dari fakta itu dibicarakan, diperdebatkan jadi wacana itu nanti menghasilkan pengetahuan. Ketika sudah teruji, pengetahuan itu dimanifestasikan dalam berbagai ekspresi, bisa rancangan, desain, sistem. Kemudian setelah jadi ekspresi menghasilkan artefak, yaitu hal objektif. Oke, faktanya misalnya Banten punya sejarah yang luar biasa. Ayo kita perdebatkan. Diskusi girang, saya kira kita dorong bareng-bareng agar fakta-fakta yang ada di Banten itu tidak sekedar fakta, tapi dibicarakan, diperdebatkan, dirumuskan sehingga menghasilkan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu sudah seperti rumus, sehingga kita bisa cobakan dalam bentuk ekspresi tertentu, rancangan tertentu, desain tertentu, sehingga menghasilkan produk hal-hal yang objektif. Nah, kita bisa jadi diskusi girang baru sampai fakta, wacana, kemudian sedikit menjadi pengetahuan. Ada dua tugas kita selanjutnya, yaitu menjadikannya dalam berbagai ekspresi. Bisa rancangan karya seni, bisa rancangan sistem politik, bisa rancangan sistem demonstrasi, biar Japra nggak dikejar-kejar padahal dia tidak melakukan apa-apa misalnya. Itu karena tidak didasarkan pada pengetahuan. Kemudian lalu menghasilkan produk tertentu. Produk tertentu itu misalnya Sultan Ageng Tirtayasa membuat produk yaitu sawah yang membentang pengairan yang luar biasa. Itu hasil dari ekspresi, hasil dari pengetahuannya, didasarkan pada fakta. Banten waktu itu minim beras harus diekspor dari luar dan itu harus melalui Betawi, sementara rakyat butuh beras, dan selagi masih tergantung pada beras asupan dari pelabuhan Batavia, maka Banten akan terus-menerus menjadi bagian dari hegemoni atau malah kuasanya Batavia. Karena itu dia merumuskan apa nih yang mesti dilakukan. Dan wacana untuk memproduksi beras sudah dilakukan dari 2 atau 3 raja sebelumnya, baru pada artinya sudah diperdebatkan, sudah menghasilkan rumusan-rumusan pengetahuan, baru kemudian diekspresikan pada Sultan Ageng Tirtayasa dan menghasilkan sejumlah sawah yang membentang. Tetapi kalau kita lihat yang sekarang, sawah yang sudah dihasilkan yang semacam revolusi agraria atau reformasi agraria pada zaman itu sekarang sudah berubah lagi, sudah berubah menjadi tempat industri, sudah jadi perumahan. Sawah-sawah di daerah saya di Tirtayasa, di Tanara sana sudah nggak bisa dihidupi karena airnya sudah terkena limbah dari Cikande sana. Itu fakta baru. Kita sudah pernah memperbincangkannya dalam wacana, tetapi tidak menghasilkan pengetahuan, tidak diekspresikan dan tidak menghasilkan artefak. Nah, kalau cuma sampai fakta menjadi wacana saja, itu artinya kita tidak pernah membuka kotak hitam ini, kandaga ini. Kita membiarkannya sehingga tidak pernah terjadi perubahan. Nah, kita lebih suka membicarakan fakta-fakta, tapi tidak pernah memikirkan secara sistematis, mendalam, dan berkelanjutan. Kalau tidak bisa sistematis, mendalam, dan berkelanjutan, artinya si kandaga yang
yang oleh Sandi Sastra sengaja dibiarkan tidak tertutup itu dan mengundang kita untuk membukanya, itu dibiarkan tertutup, atau seperti kita membiarkan HP kita itu dibiarkan, kita hanya peduli pada masukan dan keluaran. Baru nanti setelah rusak kita jadi mikir, ini yang rusak apa ya? Nah, sama juga logikanya. Baru nanti setelah di Banten misalnya tingkat pembunuhan naik misalnya, baru orang jadi mikir, ini apa nih masalahnya yang terjadi. Nah, spirit dari dan ungkapan Kandaga itu adalah jangan sampai setelah terjadi kerusuhan, setelah terjadi masalah baru kita mikirin sesuatu. Oke, itu yang pertama tadi kalimat Sunsi penting Kandaga, awurlan kita pusufi lamun arsa ing benjang dan ungkapan. Jadi meminta kita agar realitas kehidupan kita itu sebagai kotak hitam tidak dibiarkan, tetapi mulai kita masuki, kita ambil, kita rumuskan sampai pada tingkat menghasilkan produk. Nah, yang kedua yang menarik adalah gawe kuta baluarti kalawan batalan kawis. Ini puitik menurut saya, ada kuta, ada baluarti, ada bata dan kawis. Kuta itu kota, baluarti itu benteng. Dalam bahasa Jawa juga gitu. Dalam bahasa Jawa bukan serang, baluarti itu artinya benteng, kuta ya kuta. Kota artinya kesejahteraan, baluarti artinya benteng. Jadi tidak sekedar tumbuh, tetapi juga kuat. Pembangunan kita hanya tumbuh saja, ekonominya luar biasa, tetapi tidak kuat, gampang untuk dikendalikan oleh yang lain. Jadi pembangunan Banten mestinya tidak cuma sekedar tumbuh, tapi juga kuat. Repotnya sekarang Banten nggak tumbuh juga nggak kuat, jadi nggak tahu maunya apa. Jadi nggak tumbuh nggak kuat, jadi yang terjadi di Banten yang nggak, karena nggak tumbuh dan nggak kuat. Metodenya kalawan batalan kawis. Bata itu batu bata dari tanah liat, saya sebutnya nurjur, sesuatu yang dibuat. Kemudian kawis itu batu karang yang dari alam, cukup ngambil di mana, cukup ngambil di laut, itu saya sebut dengan nature. Nah, kreativitas atau membangun itu terjadi jika digabungkan antara yang alamiah dan yang buatan. Ini sebenarnya bisa jadi deskripsi dari apa yang dilakukan oleh Maulana Yusuf, karena atau apa yang terjadi di Banten, karena benteng-benteng kerajaan-kerajaan, istana-istana itu dibangun dari dua unsur itu. Batu karang biasanya ada pasti sebagai fondasi atau sebagai dinding yang diselingi dengan batu bata. Dua hal itu yang menyebabkan fondasi-fondasi istana yang sekarang tidak runtuh walaupun oleh cuaca dan pernah dibom, karena dibangun dari batu bata dan batu karang. Tapi kita tidak akan membicarakan itu, kita akan membicarakan prinsip yang bisa kita ambil dari situ, bahwa membangun itu harus menumbuhkan dan kuat, kemudian hanya bisa dilakukan dengan batalan kawis. Nah, puncak realisasi itu ada pada Sultan Ageng Tirtayasa, saya kira begitu, karena di zaman Tirtayasa sawah dibentang, angkatan laut dikuatkan, hubungan internasional diluaskan. Orang asing, Cina, Arab, India, Eropa, dan lain-lainnya diposisikan sesuai dengan proporsi. Jadi di zaman itu tidak ada orang asing, yang ada warga negara ini bisa memberikan kontribusi atau tidak, karena sahabandarnya itu Cina misalnya. Orang-orang Cina itu menjadi sahabandar. Kenapa menjadi sahabandar? Karena mereka harus berhubungan dengan para pedagang Cina yang ada di Batavia. Sangat pragmatis. Satu sisi lain adalah prinsip kalawan batalan kawis. Siapapun boleh, yang penting bisa gawe kuta baluarti. Saking hebatnya Sultan Ageng Tirtayasa, katanya Gubernur Jenderal John Saker sebelum Spilman itu melaporkan pada Ratu Belanda bahwa musuh terbesar yang paling berbahaya bagi kerajaan Belanda saat itu di Asia adalah Kesultanan Banten. Karena itu nanti Gubernur Jenderal Belanda menggeser batas dari Sungai Angke ke sungai mendekati ke sini, ke arah Mauk, itu yang itu menyebabkan
peperangan antara Sultan Agung Kertajasa dengan Batavia. Karena kalau tidak begitu, Batavia khawatir Banten menjadi kuat dan akan bisa menghancurkan Batavia. Nah, itu kenapa saya ngomongin puncak realisasi pada Sultan Agung Kertajasa, cuma untuk membuktikan bahwa prinsip gawe kuta baluarti kalawan batalan kawis itu bukan cuma slogan, tetapi sesuatu yang sudah dicoba praktekkan oleh Sultan Agung Kertajasa dan berhasil sampai menjadi kerajaan yang menakutkan. Walaupun kemudian hancur lebur oleh Sultan Haji. Sultan Haji dalam data sejarah konon dia seperti teman-teman Huruj yang sekarang, dia menginginkan islamisasi Banten. Dia ingin perempuan-perempuan berkerudung, berjilbab, dia ingin menegakkan syariat dan lain sebagainya. Jadi dia mengingkari prinsip kalawan batalan kawis karena dia menginginkan keseragaman. Dia tidak membolehkan adanya perbedaan dalam prinsip pembangunan. Dan efeknya kita tahu setelah itu para raja Banten memanggil gubernur jenderal dengan Eyang. Setelah itu para raja Banten setiap bulannya menunggu gajian dari gubernur jenderal di Batavia. Jadi raja tetapi minta gaji ke gubernur jenderal Batavia. Jadi begitu spirit gawe kuta baluarti kalawan batalan kawis dihilangin, kira-kira gitu kalau kita mau dramatisir, Banten berhenti membangun. Oke, ini yang tadi yang alami ditambah buatan, pribumi ditambah pendatang, gunung ditambah laut, jawara tambah ulama, tradisi tambah kemodernan, pesantren dan negara, dan seterusnya. Semua diterima, dimasukkan, saya nyebutnya dalam coet menjadi sambal. Ini sebenarnya amsal saja, bahwa sambal yang kita nikmati itu karena gabungan dari berbagai macam hal kemudian menjadi sesuatu yang kita sukai. Tapi kalau kita menolak perbedaan lalu kita hanya cengek saja, itu tidak menarik. Seluruh masakan adalah gabungan dari batalan, kawis. Nah, prinsip Banten sejak awal kayak gitu, karena itu semua orang boleh masuk ke Banten, semua orang tidak dimusuhi di Banten, asal dia memberikan kontribusi pada pembangunan bersama. Saya turunkan dari sini dua prinsip. Prinsip satu, menerima dan mengolah perbedaan menjadi modal kebaruan. Itu yang terjadi pada sejak awal, kemudian puncaknya pada Sultan Agung Kertajasa. Prinsip kedua, mengalirkan modal menjadi kuta dan baluarti. Modal itu menjadi modal kebaruan itu harus menjadi sesuatu. Ini sama dengan prinsip yang tadi, ekspresi itu harus menjadikan artefak, harus menjadikan produk. Setelah ada modal, kemudian diproduksi, harus menghasilkan kota yang sejahtera dan beradab. Kota itu saya kira civilization, beradab. Kemudian baluarti itu pertahanan itu harus adil dan bersatu. Kita kekurangan itu sekarang. Entah Indonesia, entah Banten, saya kira tidak jelas mana kuta dan mana baluartinya. Secara kebudayaan kita tidak punya baluarti, secara politik nggak punya baluarti, secara pertahanan kita nggak punya baluarti, dan itu nggak mungkin terjadi karena kita memusuhi orang Banten, musuhin siapa misalnya Cina atau orang Sumatera atau orang Jawa misalnya, orang Sunda musuhan dengan orang Jawa dan seterusnya. Itu tidak mungkin bisa menghasilkan sesuatu. Itu cara pandang Sultan Haji, saya kira. Nah, dari ini kita bisa nyimpulin bahwa Banten adalah kebaruan dan progresi. Banten adalah kendang pencak yang terus-menerus bertalu sebenarnya, yang meminta kita untuk terus-menerus menari. Oke, kita teruskan selanjutnya. Bisa selanjutnya, Nido. Halo. Halo Nido. Oke. Ini sebenarnya untuk Japra. Ini dari naskah asli sebelum dihilangkan dari buku Menjadi Banten. Sebenarnya naskah ini tadinya ada, kemudian dihilangkan. Oke, kenapa saya ngambil Among Raga? Sebenarnya diskusi yang kemarin kalau nggak salah siapa yang Banten dalam naskah Jawa itu ngomongin Centini.
di Centini itu Among Raga yang dari Jawa, anaknya Mangkurat itu, dia mengembara, dia melarikan diri sebenarnya. Sambil melarikan diri dia memperdalam spiritualitasnya. Kemudian sampailah dia ke Kiai Karang, kemungkinannya di Pulau Sari atau di Gunung Karang. Nah, lalu dia berubah menjadi namanya Among Raga, kawin dengan Tambang Laras anaknya Kiai Karang. Jadi perempuan Banten dalam dua naskah Jawa kemarin selalu dikawini oleh orang Jawa yang sedang menyempurnakan spiritualitasnya. Setelah itu ditinggal dan kemudian menjadi sempurna. Nah, pada saat perkawinan Among Raga dan istrinya itu 40 hari mereka bercakap-cakap. Setiap malam ada uraian spiritualitas Among Raga pada istrinya. Setelah 40 hari barulah mereka berlaku seperti suami istri. Nah, saya kutip Centini ini karena bagian-bagian tertentu yang menunjukkan ada spirit yang sama, batalan kawis. Oh sariku, pahamilah bahwa sifat sejati pria adalah wanita dan sifat sejati wanita adalah pria. Pria berada dalam wanita dan wanita dalam pria. Ini halo, terdengarkah? Tadi ada ini Pak kendala, ada suara mendengung. Bisa ya. diulang Sekarang, dikit? bentar saya merokok dulu. Dari Nah, tidak ada pembedaan ini saya kira kita bisa membicarakannya dalam kerangka dialektika. Karl Malaka atau Marx atau Hegel membicarakan dialektika dengan prinsip tidak ada pembedaan, semuanya berubah, semuanya bergerak menjadi sesuatu yang baru. Jadi batalan kawis kalau digabungin pasti menjadi sesuatu yang baru. Prinsipnya tidak ada perbedaan. Membedakan artinya berhenti untuk progres. Nah, yang kedua, ketahuilah bahwa hal yang bertolak belakang itu adalah gabungan seluruh kebijaksanaan dan ilmu kesempurnaan. Keren sekali kan? Itu adalah keterampilan melalui segala cara yang tak masuk akal. Artinya mengungkap kemungkinan gaib persatuan doa insan yang kelihatan mustahil dilakukan bagi kecerdasan awam. Oh sariku, renungkanlah semua hal yang bertolak belakang ini. Sebab itulah gambaran para insan mabuk gairah. Jadi begitu kita menerima yang bertolak belakang sebagai realitas, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Seperti laki perempuan bersatu kemudian melahirkan individu yang baru. Segera menjadi Tuhan ketika dua yang berbeda bersatu. Jika dua yang berbeda tidak bersatu, maka tidak akan pernah terjadi kreativitas baru. Saya ngambil nasihat Among Raga untuk menegaskan bahwa dalam kisah Among Raga yang belajar kesejatian dari Banten, muncul kalimat yang seperti ini, yang menghargai perbedaan. Oke, selanjutnya. Oke, setelah kita membuka Kandaga, kita akan memasuki Kandaga. Ini agak teoritis sedikit, tapi nggak juga, Ding. Oke. Nah, kotak hitam itu tidak boleh dibiarkan. Kandaga itu tidak boleh dibiarkan. Kandaga itu harus dimasuki. Kita harus tahu bagaimana kerumitannya. Kita harus menciptakan sistem. Proses kreatif itu semacam ruang gelap, karena itu sama dengan kotak hitam, black box, yang cara kerjanya dinamis, tak terduga, acak, melompat-lompat, yang tak dapat diarahkan, tidak dapat dipersonalisasikan, tidak dapat disistematikan, nggak bisa direduksi dan dibatasi. Jadi begitu kita memasuki Kandaga, segera kita akan memasuki dunia yang kompleks dan membuat kita menjadi tersengat kreativitas. Jadi jangan biarkan Kandaga, masuklah pada Kandaga. Jika realitas sosial kayak gini, kita tidak bisa menyatakan, oh memang begini, Banten sih kayak gini, itu nggak bisa. Tapi masuklah, selami masalahnya, segera kita akan menemukan beberapa hal yang harus kita selesaikan.
spirit dari sejarah Banten kira-kira kayak gitu. Nah, bagian terakhir ini, bagian bawah dari slide ini kutipan langsung, kutipan keseluruhan dari Gawe Kuta Baluwarti Kalawan Batalan Kawis. Gawe Dukuh Gawe Sabin membuka desa dan sawah. Lihat itu perbedaan, yang satu hunian, yang satu sawah, tempat produksi, alat produksi. Lawan Murwa Sakehe Kang Pedesan membuka banyak pedesaan. Terus Katah Karya Kebajikan, banyak melakukan karya kebaikan. Asusuk Abendung Kali membuka terusan dan membuat sungai untuk mengaliri sawah itu. Kemudian karena aweh manfaat, karena semua itu akan memberikan manfaat. Gawe Kuta Baluwarti Kalawan Batalan Kawis membangun kota dan benteng dengan bata dan karang. Kemudian mengumpulkan senjata agung, mengumpulkan banyak senjata yang luar biasa, lan merdekakan ika sakehe wong alim-alim ingkang sidik, lalu mengumpulkan banyak cendikiawan yang cerdik cendikia. Sidik itu memiliki karakteristik yang luar biasa lah, ya, yang terpercaya, yang memiliki integritas yang luar biasa. Sidik itu kayak itu. Dan mengumpulkan perwira serta mengumpulkan banyak perwira. Itu yang dilakukan oleh Maulana Yusuf. Seharusnya yang kayak gini ini menjadi pedoman dari pembangunan Provinsi Banten. Saya menulis ini sebenarnya di buku 20 tahun Provinsi Banten, tapi saya tidak percaya ini ada yang baca. Karena itu saya senang ini kita diskusiin, karena biarkan mereka tidak membaca, tapi kita mencoba untuk meresapinya sehingga kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang Banten yang sejak awal punya spirit untuk progresi. Selanjutnya, silakan. Oke, ini agak teoritis. Menurut teori ada 4 mentalitas dalam kreativitas: peniru dan imitasi, berorientasi status quo, mentalitas jalan pintas. Yang keempat, mentalitas dan cara berpikir glass box yang tidak diimbangi cara berpikir kotak hitam. Peniru dan imitasi kita sudah tahu, kita sudah seharusnya kita tidak lagi kayak gitu. Walaupun ada yang bilang kalau memang mentalitas kita peniru imitasi, terusin aja meniru. Nanti setelah meniru juga bosen dan akan menjadi kreator. Cina terus-menerus menjadi pembajak dari banyak produk, kemudian setelah itu mereka menciptakan sesuatu yang baru. Kita jadi penirunya, nanggung, karena itu tidak pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Lalu mentalitas berorientasi status quo banyak sekali kita miliki, dan itu tidak akan menghasilkan kreativitas. Kemudian mentalitas jalan pintas, yang penting hari ini makan, yang penting kita mendapatkan sesuatu. Nah, 3 ini tidak akan bisa membuka kandaga. Yang bisa membuat kandaga adalah 4 plus relasi antara keduanya. Ada 2 cara berpikir, kotak gelas dan glass box dan black box. Dua-duanya disatuin, maka baru bisa membaca kandaga. Nah, balik lagi, saya glass box dan dan black box itu menjadi batalan kawis. Kotak hitam adalah cara berpikir individu yang berani masuk ke dalam ketidakpastian, ketidakberaturan, keacakan, turbulensi dalam rangka menghasilkan lompatan pemahaman. Itu kira-kira sama dengan kawis yang natural. Tapi kalau cara berpikir kotak gelas adalah cara berpikir sistematik, rasional, terukur, melalui model analisis sintesis evaluatif secara terencana. Itu kira-kira seperti bata. Jika dua-duanya dihubungkan, diimbangi, maka diimbangi dengan bata, maka akan menghasilkan Kuta Baluwarti. Dalam teori kreativitas kira-kira kayak gitu. Black box ditambah dengan glass box akan menghasilkan kreativitas. Teman-teman seniman itu kategorinya kotak hitam, meledak-ledak kayak Japra misalnya, meledak-ledak ingin segera dan lain sebagainya. Oke, nggak soal. Itu nggak boleh diberangus, tapi harus diimbangi dengan cara berpikir kotak gelas yang menstrukturkannya,
yang mengambilnya menjadi pengetahuan, yang mendorongnya menjadi ekspresi tertentu sehingga menghasilkan produk tertentu. Sebaliknya misalnya ada banyak birokrat yang itu glass box, mikirnya lambat, analisisnya panjang, semuanya harus jelas, sistematik dan lain sebagainya. Itu persis seperti bata yang bentuknya gitu-gitu aja, kotak, tidak ada tantangan dan lain sebagainya. Nggak usah juga dimusuhi karena gawe kuta baluarti kelawan batalan kawis. Dia harus diimbangi dengan teman-teman yang punya kategori kawis. Oke, ini nasihat Among Raga pada istrinya. Selanjutnya bisa dilihat selanjutnya. Dinda, ketahuilah bahwa raga ini adalah obor roh nyalanya, ilmu asapnya, zat cahayanya. Padahal nyala tak dapat dipisahkan dari obor maupun asap atau cahayanya. Ini prinsip kemenyatuan keseluruhan. Yang selanjutnya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hukum adalah tanah, sedangkan hakikat dan ilmu adalah benih. Bila benih itu jatuh di tanah gersang, ia hanya menghasilkan semak belukar. Oleh karenanya, pengetahuan yang mengenai hukum haruslah kuat sebelum kamu menjelajahi jalan menuju hakikat dan ilmu. Patuhilah dan jangan meniru mereka yang melanggarnya dengan dalih sudah masuk suluk. Ini juga prinsip yang keren, menjadikan ilmu agama itu dalam hal yang real bisa diukur, ada benih, ada tanah, ada tumbuhan, lalu menolak semak belukar, karena itu artinya sama dengan membiarkan black box, bukan memasukinya. Oke, selanjutnya ini tipologi ranah kreativitas bisa diteruskan. Oke, ini teori sebenarnya, tapi sebenarnya sama dengan yang tadi ya, dari fakta ke wacana, ke pengetahuan, ke ke ekspresi, kemudian ke artefak. Kreativitas juga dimulai dari ide kemudian direalisasikan melalui berbagai cara produksi dan sistem, kemudian menjadi produk kreatif didistribusikan secara sosial melalui berbagai sistem distribusi sehingga dapat dinikmati oleh yang lain. Kemudian ada apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, soalnya karya Nidu aja misalnya apresiasinya masih kurang. Apa yang dilakukan oleh Banten Girang mungkin juga kurang apresiasi. Jadi jika apresiasi tidak terjadi, ya akan mati tuh, ekspresi mati, produksi mati, diseminasi mati. Nah, sistem ini yang harusnya kita bangun bareng. Kalau negara tidak bisa, kita bangun di antara kita. Ada yang memunculkan ide baru, ada yang mengambilnya, memproduksi menjadi produksi, kemudian ada yang menyebarkannya, ada yang mengapresiasinya. Jika keempat hal ini ada, kreativitas akan terjadi. Nah, keempat hal ini yang disebut dengan membuka membuka kandaga. Ini lihat sebelumnya, maaf. Ini nasihat Among Raga pada istrinya. Oh sariku, mengajilah tanpa lelah dan bacalah rahasianya di dalam dirimu, sebab kamulah wujudnya yang cemerlang dan dalam dirimulah tersembunyi kitab rahasia. Saya suka ini karena kitab rahasia ternyata bukan ada dalam kandaga, tetapi dalam dirimu. Kitab sufi itu bukan dalam rangkul kandaga, tapi dalam diri kita semua. Kita harus membuka, memasuki diri, baru kita akan menari dengan kendang pencak. Oke, selanjutnya. Ini keren. Selanjutnya, ini nasihat Sandi Sastra pada Sandrimaya, pada orang muda. Aja pada ketungkul, lamun para wuswir yang kardi. Jangan diam saja jika sudah saatnya buat. Ini inti atau tujuan dari penceritaan sejarah Banten adalah agar orang-orang muda jangan diam saja jika sudah saatnya berbuat. Lakukan sesuatu. Terakhir, silakan belakang. Ini untuk Japra. Kau mengira aku pergi, padahal aku mengembara di dalam dirimu. Terima kasih. Kita diskusi setelah ini. Ya, filosofis sekali kalimat terakhir. Selain juga berbicara soal konsep-konsep mengenal keidentitasan, juga ada
sepenggal kata-kata puitis yang sangat menarik juga Pak ya. Sebelum kepada teman-teman peserta yang lain, saya juga ingin sedikit menanyakan Pak soal kebantenan ya, seputar Banten, karena tadi juga berkaitan juga dengan soal bagaimana Banten saat ini dan segala macam. Kebetulan juga Banten kan baru bulan ini itu bertambah umur yang ke-20 karena 4 Oktober adalah hari ulang tahun Banten. sejak pendiriannya itu tahun 2000 bulan Oktober tanggal 4. Nah, Banten itu sendiri menurut Pak Beki, apakah yang tadi disampaikan Banten itu sedang dalam tahap apa saat ini? Apakah memang Banten di umurnya yang ke-20 sebagai provinsi tentunya, apakah masih dalam tahap mencari keidentitasannya, ataukah masih dalam tahap berusaha untuk mengekspresikan dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk kesejahteraan masyarakatnya dan segala macam. Tentu waktu 20 tahun waktu yang sudah cukup matang untuk sebuah provinsi. Karena juga berbicara Banten ya berbicara sejarah kemajuan dari era Sunda sampai ke era Kesultanan gitu, dan apakah juga kemudian spirit Banten berpisah dengan Jawa Barat juga membawa spirit kebantenan tempo dulu gitu, atau memang spirit berpisahnya Banten sebagai provinsi yang membawa spirit ke provinsiannya saja, artinya membawa spirit saya harus menjadi provinsi sendiri gitu, atau memang spirit perpisahan itu adalah spirit bahwa saya ingin menjadi Banten yang dahulu, saya ingin menjadi Banten yang seperti era Kesultanan misalkan, saya ingin menjadi Banten seperti era Tatar Sunda atau Banten Girang gitu, atau Salakanagara dan segala macam. Bagaimana itu Pak? Oke, Japra, saya sebenarnya kekurangan data jika untuk menilai, tetapi yang pertama tidak bisa juga pembangunan menginginkan kembali pada masa lalu. Batalan kawis juga bisa berarti kekinian dan ke masa laluan, itu harus digabungin. Jadi kalau ada orientasi kembali pada kerajaan Islam yang dulu, agak repot juga, karena misalnya data sejarah menunjukin, rakyat sebenarnya tidak dapat banyak ruang baru pada kerajaan Banten. Perbudakan kan masih ada waktu itu. Untung Surabati misalnya, budak yang di Batavia yang memberontak itu artinya ada perbudakan. Jadi kalau pada masa lalu yang itu, saya kira enggak juga. Rakyat baru diberi tanah dan sawah buat kelapa dan lain sebagainya secara massal cuma pada saat Sultan Kuntayasa. Sebelumnya enggak. Ada banyak hal yang juga tidak baik yang dimiliki oleh masa lalu, karena itu tidak bisa kita menginginkan kembali pada masa lalu untuk Banten. Nah, masa kini harus dipertimbangkan, karena kalau masa lalu saja nggak mungkin bisa menghasilkan hutan lahan baluarti, dan kalau masa lalu juga nggak mungkin juga bisa. Nah, apakah Banten sekarang kondisinya kayak gimana? Nggak tahu juga. Ke masa lalu kelihatan tidak, karena misalnya Masjid Banten tiba-tiba saja dimadinahkan tanpa melihat ada kemungkinan menghargai masa lalu. Kemudian ke masa kini juga tidak, misalnya Kuta sebagai peradaban yang sejahtera dan seterusnya. Di tulisan saya yang kemarin di Banten menunjukkan ada banyak ketimpangan dan seterusnya. Pendidikan juga tidak menunjukkan orientasi seperti yang diinginkan, dari keberanian membukakan dada, keberanian mengkritisi dan melanjutkan sejarah, mengkritisi soal realitas dan merumuskan sesuatu yang baru juga belum tampak. Mungkin sekarang lagi nyari bentuk, masih ragu-ragu mau balik ke masa atau mau ngambil masa lalunya apa dan seterusnya. Itu persis seperti yang kita bicarakan pada awal diskusi serial Girang ini, bahwa mungkin karena kita tidak pernah membaca sejarah, kita hanya, kalau tadi itu ada fakta, ada wacana. Nah, kita cuma sampai membicarakannya pada wacana. Banten dulu kayak gini-gini.
Nah, kalau fakta menjadi wacana tanpa berubah menjadi pengetahuan, artinya kita hanya berhenti di sekedar gosip saja. Menggosipkan ini, menggosipkan itu. Kita punya bupati kayak gini, kita punya apa gubernur kayak gini, punya wakil gubernur kayak gitu. Semua membicarakan itu. Kalau cuma sambil ngopi nggak apa-apa, ini sambil diskusi misalnya. Kita hanya membicarakannya, tidak hendak menjadikannya ke tahap pengetahuan, apalagi ke tahap produksi, kemudian tahap artefak. Kita kalau kayak gitu agak repot juga. Tetapi godaan kita pada zaman digital adalah memang kita terhenti pada gosip, pada wacana, pada posting tanpa kedalaman. Nah, karena itu membukakan daga saya kira penting untuk kita lakukan, karena membukakan daga adalah cara untuk gawe kuta baluarti. Membukakan daga berarti kita menemukan kompleksitas, kita menghargai semuanya, kita mencoba mencari gerak bagi sejarah Banten ke depan. Bukan masa lalu, bukan masa kini, tapi ke depan, dan itu digabungkan antara keduanya. Gitu kira-kira, tapi saya sekali lagi datanya tidak bisa lengkap. Saya hanya mendasarkan penilaian pada Banten berdasarkan jalan-jalan kalau pulang, lihat kanan kiri dan seterusnya. Tentu ada perubahan. Jalan di depan rumah saya jadi beraspal misalnya. Dulu itu seperti sungai seperti sungai kering. Kemudian ada banyak kafe, itu kan kemajuan yang keren karena kafe membuat kita bisa diskusi. Tapi lebih dari itu saya kira masih sama dengan yang sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Untuk peserta yang lain juga bisa untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan di diskusi siang hari ini. Di sini ada Kang Muhammad Rashid, ada juga Kang Rendra, ada Kang Ray, ada Kang Rian, ada Kang Denny, ada Mbak Dian, ada Mas Heru, ada Mas Agung, ada Mas Ahmad Rafiq. Silahkan kepada peserta bisa langsung menyalakan speaker ya. Mana? Halo, ada? Mari kita mengobrolkan ini sebagai tanggung jawab kita sebagai orang Banten. Oke, sambil menunggu adzan dulu karena di sini juga ada adzan. Adzan asar. Adzan kan ini. Di chat juga sudah ada yang bertanya dari Mbak Dian. Mbak Dian, apakah mau menyampaikan secara langsung?
atau mau Boleh ya? saya bacakan? Oh, langsung saja, sok silakan. Boleh langsung. Ya, Iya, silakan. sambil di jalan soalnya. Siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kang Japra. Mau bertanya dengan Pak Bambang ya. Ini menarik sekali. Mohon maaf saya terlambat buat mengikuti. Tapi saya melihat bahwa ada perbedaan antara masa Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Maulana Yusuf ya. Sebenarnya apa sebenarnya yang mau diambil? Karena filsafat banget. saya melihat dari tengahnya itu filsafat banget dan sangat tertarik gitu bahwa ada hal yang begitu privacy yang baru saya tahu tentang Maulana Yusuf gitu dan Sultan Agung Tirtayasa. Yang mau saya tanyakan, ada apa kedekatan apa di antara mereka berdua yang berkaitan dengan filosofi pembangunan Banten ya? Mungkin saya agak salah nih menginformasikan karena setengah jalan mendengarkan. Siap, Pak. Begitu pertanyaan. Kedekatan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Maulana Yusuf dikaitkan dengan filosofi pembangunan Banten. Oke. Siap. Terima kasih, Mbak. Ada gimana, Pak? Mau langsung dijawab? Langsung saja deh. Nanti biar yang lain. Oke, untuk soal situasi Banten sekarang tadi itu, saya kira teman-teman yang di Banten bisa nambahin situasi sekarang kayak gimana. Kita balik lagi. Maulana Yusuf adalah raja kedua tentu, kemudian dan dia sebenarnya dia jarang dikenang, padahal dalam beberapa hal dialah raja yang membangun. Jadi kalau Hasanuddin itu raja yang mendirikan, Maulana Yusuf adalah raja yang membangun. Kejayaan Banten. Halo? Ya, halo. Ya. Jadi Tirtayasa. Raja kedua inilah yang membangun. Nah, ya, cuman yang tenar, yang famous, yang terkenal itu Maulana Hasanuddin. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Girang, lucu juga misalnya cerita-cerita rakyat itu selalu saja pada zaman Sultan Maulana Hasanuddin dan lain sebagainya. Tidak pernah pada zaman Maulana Yusuf. Artinya kurang famous, tapi beberapa prestasi, bahkan beberapa prestasinya dalam sejarah sering sekali dianggap sebagai karyanya Hasanuddin. Misalnya menaklukkan atau bisa menaklukkan bisa tidak, karena ada dua tafsir. Raja terakhir Banten yang ada di Pulau Sari itu atau yang pertarungannya ada di Pulau Sari itu sebenarnya tidak dibunuh tapi dibiarkan menghilang misalnya. Lalu ada perjanjian damai dengan Baduy. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua itu dikalahkan, kemudian diusir dan seterusnya. Tetapi tafsir kedua ini agak repot karena Baduy toh tetap mendapatkan suaka untuk tetap dilindungi oleh Banten. Nah, jadi tapi yang mengalahkan atau membuat perjanjian damai dengan asal kerajaan sebelum Islam di Banten adalah Maulana Yusuf, bukan Maulana Hasanuddin. Tapi dalam babat itu diceritakannya Maulana Hasanuddin. Nah, jadi itu yang pertama. Maulana Yusuf adalah sultan yang kedua dan dia yang melakukan pembangunan tahap-tahap pembangunan awal. Nah, sementara Tirtayasa itu kesekian, saya lupa ke-8 atau ke-6 atau ke-7, itu raja yang selanjutnya yang tidak lagi menggunakan gelar Maulana, dia menggunakan gelar Sultan. Karena mungkin karena sudah terpengaruh dengan Arab, tetapi kisah sejarah lisan menyebutkan bahwa dia ini Sultan Ageng Tirtayasa ini pro lokal, jadi tidak ke Arab-Araban. Nah, dia Sultan Ageng Tirtayasa ini yang dalam sejarah melakukan pembangunan yang sangat luar biasa. Saya ngambil 2 sampel, Maulana Yusuf dan Sultan Ageng Tirtayasa, karena menemukan ideal yang dibayangkan Maulana Yusuf pada Sultan Ageng Tirtayasa. Misalnya reformasi agraria yang dia lakukan itu, saya kira itu luar biasa. Yang dalam sejarah lain saya nggak tahu ada atau tidak ada
Rendra atau yang lain di Jawa mungkin apakah pernah ada pembukaan sawah sedemikian luas. Tempat lahir saya misalnya Rencalang itu pasti tadinya ranca itu pasti tadinya rawa, kemudian jadiin sawah. Itu daerah yang dekat dengan perbatasan Batavia. Sawah dibangun, kemudian kelapa dibangun di mana-mana untuk papannya, sawah untuk pangannya, dibagikan dalam catatan sejarah pada banyak orang. Dengan begitu Banten waktu itu surplus beras dan tidak lagi tergantung pada Batavia. Itu saya kira prestasi yang luar biasa, yang bahkan sekarang pun oleh pemerintah sekarang pun itu nggak dilakuin gitu loh. Karena prinsipnya jangan-jangan nggak tahu nih pembangunannya apa, gawe kuta tidak, baluarti tidak. Jadi kelapa-kelapa itu apalagi di perbatasan Sungai Angke konon atau di daerah Mawuk sana itu dibangun banyak berjajar sehingga itu didesain untuk sangat rapat untuk menahan jika ada peluru dari meriam yang diarahkan dari Batavia. Itu kan terencana banget. Nah, saya menemukan ada spirit itu dari spirit Maulana Yusuf pada Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, hubungannya kira-kira kayak gitu. Ini sebenarnya kalau hubungan langsung tidak bisa disebutkan, tetapi saya kira raja-raja awal sampai Sultan Ageng Tirtayasa memiliki spirit yang sama. Mereka membangun Banten, mereka menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak Cirebon, tidak Demak, tetapi Banten. Pada Hasanuddin bisa jadi masih Cirebon, tetapi pada Maulana Yusuf sudah mulai tidak Cirebon, tidak Demak, tidak juga Pajajaran, tetapi Banten, karena pada Yusuf Kesundaan misalnya sudah mulai dinegosiasikan. Hal yang lain misalnya, pada Maulana Yusuf sudah mulai menjadikan Banten terbuka bagi alim ulama dari luar. Ada satu ulama dari Madinah, kemudian itu diundang dan datang ke situ, lalu menjadi yang disebut dengan Kiai Kasudatan yang di Maulana Muhammad. Kemudian nanti pada zaman Sultan Ageng Tirtayasa ada Cina, Tumenggung Kiatsu menjadi Shah Bandar, yang itu menjadikan resesi ekonomi, sudah krisis ekonomi pada zaman awal Kesultanan Ageng Tirtayasa itu bisa diatasi karena ada Cina yang difungsikan menjadi Shah Bandar, menteri ekonominya lah kira-kira ya, berhubungan. Itu kan cerdik dan saya kira luar biasa. Sementara misalnya sekarang anti Cina luar biasa. Di Banten saya kira juga sama. Cina tiba-tiba saja dilihat sebagai etnis yang menyebalkan, yang harus hilang. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa menggunakannya, kalau dia bisa digunakan untuk kesejahteraan bersama, ngapain kita nggak pakai gitu loh. Nah, betul. Itu yang ada kesamaan-kesamaan itu yang membuat saya meletakkan Maulana Yusuf dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ada perbedaan dalam penulisan, ada Sultan Ageng, ada Sultan Agung. Kadang-kadang kita repot. Kalau Sultan Agung pasti ke Mataram, Sultan Ageng pasti ke mana? Ke Banten ya. Walaupun kata Ageng itu bahasa Sunda ya. Padahal Sultan Ageng Tirtayasa itu berbahasa Jawa juga. Mungkin untuk membedakan aja Agung dan Ageng. Tapi sebenarnya kalau dalam kosakata saya dari Tirtayasa, jadi saya sehari-hari berbahasa Jawa, sebenarnya lebih banyak menggunakan kata Agung daripada Ageng. Tapi kita sepakati saja kita sebutnya Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, relasi itu kira-kira ada kesamaan prinsip, ada kesamaan produksi, ada kesamaan artefak yang dihasilkan oleh keduanya, yang kita lupakan. Sekarang kita lupa itu. Di daerah saya masih ada bekas irigasi Sultan Ageng Tirtayasa itu tidak dirawat, tidak dijadiin monumen atau apa, apalagi dikenang misalnya, dinamai aja, jangan-jangan tidak. Padahal artefaknya masih ada. Apresiasi tidak kita lakukan karena itu kita nggak pernah bisa membuka black box data kita. Itu kira-kira Mbak Dian. Makasih.
Masya Allah. Iya, terima kasih. Ini bakal memperjelas pemahaman saya tentang kedekatan Sultan Maulana yang akhirnya menurut saya bisa diimplementasikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, dan seharusnya ini juga menjadi spirit ya. Apakah kita masih harus menunggu ya? Menunggu manusia yang memiliki spirit yang sama yang dimiliki leluhur kita yang luar biasa. Masya Allah. Terima kasih ya. Ini jadi spirit buat nanti anak-anak saya supaya memiliki kearifan budi seperti para pemimpin masa lalu. Terima kasih, Kang. Ya kan kita punya Cina benteng, punya Arab benteng, lain sebagainya. Ngapain kita memusuhinya? Betul, Kang. Mendingan kita bareng-bareng kayak gitu kan. Itu kan keren. Jadi Kuta dan Baluarti untuk membangun, karena itu yang harus kita lakuin. Terima kasih Mbak Dian. Sama-sama, Kang Bambang. Ya. Yang lain. Oke, terima kasih Mbak. Ya, spirit itulah yang harus kita wariskan. Ada juga dari Kang Ray. Apakah mau saya bacakan atau langsung disampaikan sendiri, Kang Ray? Halo, Kang Ray. Apakah dibacakan atau mau menyampaikan sendiri? Bacakan aja, Kang. Bacakan. Oh, bacakan. Siap. Dari Kang Ray, dengan spirit gawe Kuta Baluarti, apakah mungkin ke depan Banten menjadi daerah istimewa, Pak? Jadi dengan spirit ini, dengan spirit kesultanan, apakah memang Banten suatu saat bisa menjadi daerah istimewa gitu nantinya? Entah 20 tahun ke depan, entah berapa tahun ke depan. Kalau kita lihat di sejarah Banten itu, orientasinya pesan ini diberikan pada orang muda. Sandi Sastra memberikannya pada Sandi Maya. Dan walaupun memang agak agak tidak umum karena Sandi Mayanya karena dia akan menjadi punggawa kerajaan. Tapi kalau kita coba abstraksikan bahwa orang muda dalam sejarah Banten diharapkan untuk berbakti kepada negara, maka ini juga bisa berlaku umum bahwa siapapun generasi suatu bangsa, suatu masyarakat memang harus didorong untuk berbakti kepada negara, ikut membangun dan lain sebagainya. Nah, kalau lihat itu di sejarah Banten itu, maka sebenarnya yang membuat istimewa bukan siapa gubernur, siapa bupatinya, saya kira, tetapi jika setiap orang muda menghayati spirit dari sejarah ini. Saya misalnya pada awal-awal baca sejarah Banten agak aneh-aneh. Ini kan Sultan Hasanuddin ini Muslim, tapi dia bertapa dulu misalnya di Pulau Sari, di situ bekas tempat pertapaan agama Sunda yang sebelumnya. Tapi ya itu mungkin spirit dasarnya bahwa membangun tidak bisa langsung kalau kita mau bangun sesuatu kita langsung bangun, tapi kalau pakai bahasa modern dia harus kontemplasi, dia harus memikirkan, dan itu di atas gunung melihat realitasnya, kemudian dia harus mempertimbangkan apa yang ada di situ, modal budaya dan lain sebagainya. Yang itu kearifan itu tidak kita lakukan. Di Jawa misalnya para raja itu ketika muda dia disuruh keliling di satu tempat ke tempat yang lain untuk bisa menghayati apa yang jadi masalah masyarakatnya, baru kemudian merumuskan pembangunan setelah dia jadi raja, dia nyamar dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa. Balik lagi, bisa jadi istimewa, tetapi bukan karena kalau kita karena kalau mengharap ya, bupatinya, gubernurnya, saya kira itu agak repot. Kita bisa jadi anarkis. Mendingan kita melihat di spirit di sejarah Banten itu, yang diharapkan adalah Sandi Maya, yang diharapkan adalah para pemuda bisa jadi istimewa. Istimewanya ketika orang Banten kembali pada spirit yang lama. Dulu misalnya waktu saya SMA di Banten, nongkrong di Rawu, nongkrong di Pasar Lama, itu masih ada
obrolan di antara calo, supir itu ngomongin sifat wujud kidam bako di antara mereka tentang takdir dan lain sebagainya. Yang kemarin-kemarin ketika saya nongkrong lagi itu nggak ada. Jadi jangan-jangan setelah jadi provinsi pesantren jadi hilang tuh dalam sistem kognisi masyarakat Banten. Dan itu kan modal untuk bisa memahami, untuk bisa menjadi seperti masa lalu. Nah, ini istimewa sekali lagi jika yang muda melakukan. Negara, saya nggak tahu, semakin hari, walaupun saya PNS, tetapi karena saya PNS, jadi saya tahu betapa repotnya menggerakkan sistem dari atas. Saya percaya hanya dari bawah, saya kira bisa lah. Paling nggak kita harap itu bisa. Iya. Ada juga dari Kang Agung Herdiansah. Ini wah panjang sekali ini. Saya bacakan saja Kang Agung ya. Sekarang di Banten lagi ramai pembangunan. Ada tol Cikande Labuan, juga ada waduk raksasa Karian. Nah, yang terbaru juga ada bendungan Pasir Kopo di Luidamar Lebak yang katanya mau ditender tahun 2021. Menariknya, Pasir Kopo ini banyak penolakan masyarakat. Nah, banyaknya pembangunan seperti ini juga penolakannya apakah secara filosofis dan historis sesuai dengan Banten di masa lalu yang punya spirit Balai Kuta Baluarti? Ya, apakah penolakan dari masyarakat ini secara tinjauan filosofis dan historis sesuai dengan Banten di masa lalu yang punya spirit Balai Kuta berarti? Silakan Pak. Saya kira enggak lah, walaupun data sejarah sebenarnya ada juga sisi kelam, misalnya ketika, saya kira enggak ya, karena Balai Kuta Baluarti mestinya mempertimbangkan segala macam aspek untuk bisa bersama. Walaupun dalam data sejarah pada saat Sultan Ageng Tirtayasa menetapkan penanaman padi itu ada banyak daerah seperti di Pandeglang dan di Rangkas yang dipaksa untuk menanam padi. Sebenarnya sebelum Sultan Tirtayasa juga sudah ada di Bengkulu. Bengkulu itu dulu bagian dari Banten. Itu juga dilarang untuk menanam lada dan disuruh untuk menanam padi misalnya. Ada sih unsur sejarah yang menunjukkan otoritasnya kerajaan. Tapi dasarnya sebenarnya ingin menjadikan semuanya satu spirit, saya kira. Maksud saya gini, kalau Gawe Kuta Baluarti mestinya mempertimbangkan semua itu. Saya nggak tahu ya, di dunia ekonomi saya kira sudah mulai berkembang ekonomi berbagi. Tapi setelah Omnibus Law, orang jadi mikir jangan-jangan ekonomi berbagi itu sudah tidak bisa dilakukan ketika ada pemihakan terlalu berlebih pada pemilik modal. Padahal spirit ekonomi berbagi itu misalnya nggak usah digusur, tapi misalnya jadi sistem saham. Nggak usah digusur tuh orang-orang di sekitar situ, tapi misalnya dia menjadi bagian dari sistem yang ada di situ, sehingga dia masih tetap orang situ, dapat keuntungan baru, dan penjagaan bisa dilakukan. Ekonomi berbagi itu mestinya yang dilakuin seperti dulu Sultan Ageng Tirtayasa, konon satu kepala keluarga dapat sekian ribu meter dapat, tapi dengan syarat dia harus mengolah sawah itu, kemudian menanam pohon kelapa dan menanam padi tentu saja. Jadi ada kepedulian negara pada rakyatnya. Saya kira itu enggak deh. Walaupun saya nggak tahu faktanya ya, tapi kalau ada penolakan mestinya dinegosiasiin, dan setiap penolakan pasti berujung pada kami akan tinggal di mana setelah ini, karena efek pembangunan pasti akan membuat kisah cinta menjadi Syaijah Adinda lagi. Terpisah karena apa? Ya Syaijah Adinda kan terpisah karena penjajahan, saya kira. Yang satu kemana, yang satu kemana. Bahkan kerbau pun menjadi tidak ada, yang tersisa cuma
pohon ketapang saja yang semakin menua dan pasti akan hilang. Gitu. Saya kira enggak itu. Oke. Si Didu ingat pohon ketapangnya waktu SMP ya. Ya, Mas Rendra sudah menyalakan kamera, sepertinya ingin berbicara. Bagaimana, Mas? Enggak, nyimak aja. Nyimak. Berguru. Ayo Mas Rendra, saya butuh data bandingan. Ayo, Mas Rendra. Jawa saya kira. Apakah juga di Jawa ada konsep-konsep spirit seperti ini juga, seperti di... Gini ya, sebenarnya mungkin karena tertarik itu, karena saudara sedang ini ya, ada klausul riset gitu tentang pembangunan keraton Pleret di Jogja itu kan, karena terinspirasi dari Banten kan. Jadi setelah Sultan Agung kalah itu dia nyerang, semestinya dia menyerang Banten karena dia kalah menyerang Batavia dulu kan, dia nggak jadi nyerang Banten. Tapi kan karena itu akhirnya beberapa sistem keraton ya, terutama di Jogja, jadi perpindahan dari kota gede ke Pleret itu akhirnya Pleret itu dibuat seperti Banten dan itu terinspirasi dari Banten. Nah itu menariknya di situ sebenarnya, dan saya nggak bisa nanggepin karena saya belum baca detail tentang bagaimana Banten, keraton mana aja dibangun pada masa siapa. Tapi konsep kawis itu menarik ya, karena kawis itu kan biji asem, gitu kan, untuk menyebut batu vulkanik kan, batu andesit hitam itu kan. Nah, sedangkan di Pleret itu kan kita nggak punya batu andesit hitam, karena Pleret itu udah mepet ke pegunungan selatan dan akhirnya dia menggunakan satu batu kapur namanya bajingah namanya. Ya, bajingah itu batu kapur kayak yang keras gitu. Nah, itu digunakan untuk inti benteng juga. Nah, baru tepingnya itu batu bata juga. Jadi ada konsep-konsep yang sama. Kalau di Banten dia pakai batu hitam, kalau di Pleret itu dia pakai bajingah ya, pakai batu kars, gitu, batu kapur. Itu sih Pak Bambang, pokoknya saya berguru lah. Terima kasih Rendra. Iya, Banten kan di zaman Sultan Agung Tirta-Yasa itu kan menggabungkan dua kekuatan ya. Bahari dia kuat, kemudian pertanian dia kuat. Itu kan keren. Baru setelah pertanian menguat, kebutuhan dasar padi itu menguat, lalu dia menghidupkan kembali penanaman lada. Itu kan keren banget. Jadi ada untuk konsumsi, ada untuk kemudian ada untuk diimpor, dia tetap kuat. Nah, satu-satunya yang bisa mengalahkan adalah pengkhianatan anak muda bernama Sultan Haji itu. Anak muda Sultan Haji itu yang tidak menghayati spirit Gawe Kuta Baluarti, menggabungkan antara hal yang berbeda disatuin menjadi satu kekuatan. Itu yang disesalkan dalam sepanjang sejarah Banten. Saya kira sampai saat ini lebih banyak keturunan Sultan Haji daripada keturunan Sultan Agung Tirta-Yasa. Karena Banten tiba-tiba menjadi anti Jawa misalnya, anti Sunda, begitu jadi provinsi, lalu Sunda dianggap kita bukan Sunda. Iya, memang bukan Sunda, tetapi juga Sunda kan gitu. Prinsip menghargai perbedaan, artinya kita berani dialektika dengan baik. Kira-kira gitu deh. Makasih Rendra. Jadi ada itu ya, walaupun misalnya ada memang sejarah hubungan Banten dan Mataram yang panjang. Kalau kita mau ketawain sejarah, sebenarnya Banten bukan kuat karena itu bukan kuat sehingga tidak bisa dikuasai oleh Mataram, tetapi karena untuk sampai ke Banten, Mataram harus melewati Batavia. Jadi di situ sebenarnya Banten dilindungi oleh Belanda yang ada di Batavia itu, sehingga tidak bisa dikuasai.
Saya kira begitu. Kalaulah tidak ada Batavia, mungkin Mataram bisa menguasai Banten, saya kira. Atau mungkin karena terlalu jauh, jadi nggak bisa juga sih Mataram menguasai Banten. Itu. Terima kasih Rendra. Silakan yang lain. Oke. Anidu sepertinya tidak kuat ingin ngomong ini. Silakan Anidu. Makin nikmat. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih Kang Beki. Saya tertarik menanggapi sekaligus bertanya sebetulnya terkait tadi ini kan persoalan mengawinkan antara yang natur dan yang kultur itu sesuatu yang menarik bagi saya. Karena apa-apa yang saya dapati misalnya di Banten ini anak-anak mudanya juga lah, katakanlah yang seusia saya, yang seusia Japra, itu kadang-kadang cenderung hanya beromantisme dengan masa lalu saja, dengan kejayaan kesultanan saja, tapi di sisi lain ingin menggapai apa-apa yang modern, apa-apa yang berada di depan, tapi terjebak dalam kondisi semacam itu. Atau sebaliknya, sama sekali melupakan masa lalu, melupakan sejarah, melupakan apa-apa yang pernah dimiliki oleh Banten, bergerak sedemikian rupa menuju masa depan, katakanlah seperti itu, yang semuanya diadopsi dari luar Banten, atau katakanlah ya perkembangan dunia remaja hari ini, anak-anak muda hari ini. Nah, tapi dari paparan Kang Beki tadi juga sebetulnya ini kan bukan melulu pada ranah pembangunan fisik dalam artian membangun benteng dan sebagainya, tapi juga bagaimana membangun diri kita sendiri untuk menjadi sesuatu, katakanlah ya mungkin Japra entah menjadi apa, tapi berhasil mengawinkan kedua hal itu, yang tadi misalnya yang natur dan yang kultur, untuk membangun dirinya sendiri, kepribadiannya sendiri, dan menjadi sesuatu. Gitu. Nah, hanya saja ini tidak, dalam penglihatan saya, dalam pandangan saya, dan pergaulan dengan teman-teman, ini tidak banyak dilakukan oleh teman-teman di Banten, karena tadi itu, sepertinya hanya terjebak pada dua hal itu saja, yang beromantisme dengan masa lalu, atau yang sangat modern, ingin sangat seperti Jakarta, gitu. Katakanlah semacam itu. Nah, kondisi semacam ini sebetulnya juga membuat teman-teman yang berupaya untuk di satu sisi menggali masa lalu, tapi juga tidak tertinggal dalam artian dia tetap mengikuti berbagai perkembangan yang ada, itu menjadi sulit dalam banyak segi. Akses misalnya, atau beberapa hal yang ingin dilakukan oleh teman-teman, karena apresiasi atau dukungan dari teman-teman di sekitar sendiri, apalagi dari ya kalau pemerintahan mah sebetulnya nggak bisa kita nggak bisa kita langsung justifikasi dia mau bekerja sama atau tidak gitu. Tapi paling tidak, karena gini, ketika ada gagasan-gagasan tertentu yang ingin coba dikelola oleh teman-teman yang berupaya di satu sisi menggali masa lalu, tapi juga menghadirkan sesuatu yang kontemporer, teman-teman Banten Girang misalnya, itu agak sulit mempertemukan kedua teman-teman yang berada di kedua wilayah itu, yang terjebak masa lalu atau yang terjebak di masa depan. Nah, apa sebetulnya yang apakah orang-orang di Banten ini, di Serang ini, itu apa tadi yang disebut Kang Bambang dengan 4 mental? Kita kesulitan gitu loh, Kang. Kita sepertinya agak kesulitan. Bagaimana sebetulnya kita membangun mental teman-teman itu untuk mengajaknya sedemikian rupa dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita bergerak sendiri sekalipun, kita bergerak hanya dengan komunitas kita, tanpa apresiasi dari teman-teman komunitas lain misalnya,
atau dari beberapa pihak yang sebetulnya kita bisa saling terhubung loh antara satu komunitas dengan komunitas lain. Karena kita saling bisa bekerja sama, saling membutuhkan satu sama lain dengan berbagai hal itu gitu. Karena yang dilakukan oleh teman-teman Banten Girang pun sebetulnya kan juga tidak bisa dilakukan sendirian. Nah, kalau kita punya masa lalu yang semacam itu, artinya kita juga mestinya mewarisi mental pembangunan semacam itu dong. Mengawinkan kedua ranah itu. Tapi sepertinya saat ini itu enggak gitu loh kan. Hanya sedikit sekali yang punya mental semacam itu. Kira-kira gimana kan? Ya, saya ingat satu data lagi sebenarnya. Kalau dulu Maulana Yusuf ada ulama dari Madinah yang ditarik ke Banten, kemudian jadi pangeran atau kiai kesunyatan, kemudian mendidik banyak raja. Saudara kita saya juga merayu Sultan Syekh Yusuf Makassar yang konon dia putra mahkota atau salah satu pangeran di Makassar, yang dia pulang ke Indonesia, bukannya ke Makassar, malah datang ke Banten dan menjadi warga negara Banten. Nah, Rendra, Yusuf Makassar itu bertahan di Banten karena dikawinkan dengan adiknya Sultan Ageng Nurhayasa. Saya nggak tahu apakah karena ini Centini dan yang lainnya itu selalu saja menjadikan Banten sebagai tempat kawin dari para perwira ruhani ya. Tapi itu ada. Saya kira Kasunyatan juga sama, dikawinkan kemudian bertahan. Jadi jangan-jangan perempuan Banten cukup keren sehingga bisa merayu para kesatria ruhani ini untuk tetap bertahan. Nah, dimulai dari itu kita akan lihat bahwa dulu mereka nenek moyang kita memiliki spirit untuk terbuka, bahkan misalnya boleh kawin dengan yang lain. Sementara saya waktu kecil misalnya masih ada omongan di antara orang-orang tua, misalnya jangan kawin dengan orang yang dari sebelah sungai itu, misalnya jangan kawin dengan orang Serang, misalnya jangan kawin dengan orang Pandeglang atau dengan orang dan sebagainya. Jadi hal yang kecil-kecil saja antar kampung saja itu masih sudah ada pembatasan. Saya kira nggak tahu penyakit ini dari mana ya datangnya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah Banten, kata Martin Van Buren, setelah pemberontakan sebenarnya pemberontakan di akhir-akhir, jadi Belanda baru sadar bahwa Belanda mikir waktu itu kenapa pemberontakan masih tetap terjadi, padahal raja sudah nggak ada. Jadi setelah raja nggak ada itu masih ada pemberontakan kecil di mana-mana. Mereka kemudian menemukan satu kunci dari jawaban atas pertanyaan mereka memberontak ini dananya dari mana. Ditemukanlah jawaban, dananya ternyata dari zakat. Selagi zakat masih dikumpulkan para ulama, maka zakat itu menjadi supply penyumbang untuk pemberontakan. Maka sekitar 1930-an, 1840-an itu dibuatlah zakat itu dicatat oleh penghulu. Penghulu yang mengumpulkan zakat. Jadi diadministratifkan sehingga tidak masuk ke tangan ulama. Jadi ulama tidak punya kesempatan untuk memberontak karena udah nggak ada dana. Nah, saya kira setelah itu yang terjadi tidak cuma pengumpulan zakat, tetapi juga pembangunan karakter yang lain. Diskriminasi kiai, masuknya cara pandang baru yang disusupkan oleh para penghulu ini.
kita tahu kemudian salah satu anak penghulu yaitu Nawawi Al-Bantani, karena bapaknya Nawawi itu Ki Umar itu adalah penghulu di distrik Tanara, itu menolak untuk jadi penghulu. Mungkin karena melihat orientasi jadi penghulu menjadi corong untuk meruntuhkan mentalitas tertentu. Ada lagi satu lagi yang lain, Arsad Towil, itu juga masih di daerah sekitar situ, itu juga anaknya penghulu yang menolak menjadi penghulu. Jadi ada banyak orang waktu itu yang menolak menjadi penghulu lalu memilih menjadi ulama independen, bukan ulama PNS seperti saya kira-kira. Nah, karena protes terhadap itu terhadap mentalitas yang mungkin dibangun melalui penghulu. Nah, dugaan saya begitu, dan itu terus-menerus berlangsung sekian lama sehingga kita melupakan sejarah Banten misalnya. Saya bukan orang sejarah, tapi saya selalu saja mendapatkan spirit ketika membaca sejarah, membaca naskah kuno misalnya, lalu membayangkan diri, oh ini spirit yang mengalir pada darah saya. Saya agak spiritualis. Dalam dunia spiritual disebutkan bahwa gen kita itu tidak cuma turun dalam bentuk rupa, dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk spirit. Dan gen itu tidak cuma dari bapak dan ibu kita, tapi bisa jadi yang jatuh ke saya atau yang jatuh ke Nidu itu sebenarnya bukan dari bapak ibunya, tapi misalnya dari Haji Gantarawang itu turun ke itu sangat mungkin. Jadi penurunan gen dalam dunia spiritual itu tidak langsung dari ibu bapak. Karena itu misalnya dalam kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, saya mukanya berbeda dengan kakak saya, dengan adik saya, dengan bapak saya, dengan ibu saya. Karena bisa jadi gen saya secara fisik dan secara rohani memang bukan turun dari saya. Nah, karena keyakinan spiritual itu, maka saya selalu tertarik membaca serat, membaca naskah, lalu membayangkan saya bagian dari itu. Nah, jika itu tidak dimiliki, ya sudah, kita akan menganggap bahwa kita lahir sebagai diri kita yang saat ini nggak ada kaitannya dengan masa lalu, tidak ada kendali dari masa lalu, lalu kita dikendalikan oleh apa yang tampak di sekitar kita. Kalau kecenderungannya misalnya ke digital, kita ke digital tanpa ada sesuatu, ada spirit yang itu. Nah, spiritualitas yang menghilang itu penyebab yang kedua. Jadi uraian agama yang pertama mungkin menjadi lebih teknis, lebih ribut soal tata bahasa. Nidu saya kira pernah pesantren dan bosan di pesantren atau malah muak ke pesantren. Si Japra juga karena muter-muter pada jurumiyah, al-kalamu, al-lafdul murakabul mufidu dan seterusnya gitu, balik lagi, salah lagi dan seterusnya. Jadi pesantren sudah memuakan, tidak lagi seperti pesantren Kiai Karang yang didatangi Among Raga. Tidak diajari kesejatian, tidak diajari. Nah, sisi lain misalnya kita tahu di Banten ada kiai yang ngajar ngaji Quran, ngaji jurumiyah, lalu ada kiai yang lain yang spesialis ngajarin kebal, pelet, hikmat, kiai hikmat yang membekali kita lenca misalnya untuk ngerjain. Yang ketawa pasti pernah melakukannya. Itu kan si Japra masih ketawanya serius. Jadi sudah berapa korban dari lenca itu. Dan banyak hal, dan itu juga lagi-lagi menjadi mistik, bukan spiritual. Ada agama dalam antropologi agama. Magi itu hal-hal yang spiritual yang digunakan untuk kepentingan pragmatis. Nah, saya nggak tahu kapan Banten bergeser dari spiritualitas ke magi. Tapi itu banyak sekali, ada magi, ada spiritual. Terakhir kita punya Kiai Dimyati yang lebih ke spiritual. Tapi mohon maaf, anak-anaknya misalnya tidak sekuat Kiai Dimyati. Anak-anaknya justru menunjukkan aspek magi yang terlalu kuat. Spiritualitasnya lebih kurang sedikit dari bapaknya. Dua anaknya itu saya kira di magi. Nah,
penurunan kualitas pembelajaran agama di Banten itu yang nyebabin spirit ini nggak ada. Spirit ini nggak ada. Saya masih ingat dulu waktu kecil kakek saya masih membawa saya keliling dari satu tempat ke tempat lain. Ziarah jalan kaki. Saya jalan kaki, ada 5 kilo saya jalan kaki cuma untuk menziarahi satu kuburan. Lalu nenek saya cerita ini siapa dan seterusnya. Beberapa cerita mungkin lebay, mitos misalnya. Tetapi cerita itu membangun imajinasi saya. Imajinasi saya bahwa saya harus jadi apa. Contoh sederhana, nenek saya cerita, karena nenek saya masih keluarganya Nawawi Al-Batani. Nenek saya cerita ketika kita jalan 5 kilo, jalan kaki waktu itu saya masih kecil. Kemudian ini Tanara ini ada wujud kita namanya Nawawi itu dulu pada suatu ketika misalnya dia suka menulis, suatu ketika dia menulis di Makkah sana, lalu pelita habis minyak dan dia berdoa munajat pada Tuhan, lalu jempolnya konon berubah menjadi lilin sampai selesai nulis. Dan, karena berubah menjadi lilin, jempolnya itu menjadi lebih pendek ketimbang jempol yang satunya. Nah, cerita itu mitos saya kira, tapi itu salah satu yang membuat saya sejak kecil menginginkan saya harus jadi penulis. Saya harus membaca buku, saya harus jadi penulis. Itu terus-menerus mengiringi saya. Nah, kita kehilangan mitos itu. Anak-anak muda sekarang kehilangan mitos itu. Kehilangan cerita-cerita kecil yang kayak gitu itu. Yang nyebabin mereka nggak tahu dia nih anaknya siapa, harus nerusin punyanya siapa. Saudara-saudara saya yang tidak sekental saya mendengarkan cerita Syekh Nawawi, jadi ceritanya nenek saya itu hanya sering membawa saya jarah ke ini, jarah ke itu dengan cerita-cerita yang luar biasa, mitik kayak gitu. Dan saya tersengat itu. Nah, balik lagi yang tadi, apa yang menjadi sebab sistem mitos itu penting saya kira. Sistem mitos itu dibangun bareng-bareng. Karena itu saya bilang pada Nidu, setelah Mentawai, kenapa Nidu nggak buat novel tentang Banten? Kisahnya apapun itu penting karena akan memberikan nuansa tertentu untuk mendorong sistem pendidikan, kognisi, spirit anak-anak muda Banten ke depan. Jangan pikirin yang sekarang. Yang sekarang bisa jadi ada protes, tapi ke depan saya kira itu penting. Nah, balik lagi, jadi di dunia pesantren pendidikannya sudah berkurang ke wilayah pragmatis, ngaji kitab kuning cuma menguasai jurumiyah. Lalu di beberapa daerah Pandeglang bahkan nggak usah belajar jurumiyah, cukup puasa 3 hari, lalu dia bisa hafal jurumiyah, gitu kan? Jadi keseriusan membaca mempelajari tata bahasa aja sudah tergantung pada jin. Jadi yang 3 hari, 4 hari kayak gitu mute itu dalam spiritualitas Islam, itu artinya menggunakan jin sebagai bagian dari diri kita, dan kreativitasnya pasti rendah. Yang bagus itu jika menggunakan penemuan diri kita sendiri. Nah, terlalu banyak jin menyebabkan magi kita menjadi pasaran, dan itu menghalangi kreativitas. Ditambah lagi di dunia pendidikan formal, sok cek deh sekarang siapa yang di dunia pendidikan ada sejarah Banten gitu? Nggak ada sejarah Banten diajarin di itu kan, di sistem pendidikan kan, nggak ada. Jadi pertanyaannya, dapat spirit Bantennya dari mana? Sejarah Bantennya nggak dijadiin kurikulum kok. Di Jogja masih ada spirit itu karena keratonnya masih jalan, orang masih ngelihat, oh ini keraton itu dari masa lalu, itu memancing untuk membaca. Tapi kalau di Banten cuma lihat masjid, gitu. Lalu apa yang dia pikirkan? Oh bisa jadi, berarti Banten dulu kerajaan Islam, karena itu kita harus membuat kerajaan Islam ke depan, syariat Islam. Jangan-jangan itu yang nyebabin foto Habib Rizik sekarang nongkrong di setiap kelurahan di seluruh provinsi Banten. Terakhir pulang saya lihat Habib Rizik banyak sekali mampang dalam baligo yang cukup besar. Karena imajinasinya kan gitu, coba lihat masjid.
Yogyakarta berbeda. Sudah artefaknya tidak menunjukkan kejayaan masa lalu, sejarahnya juga nggak ada. Jadi buatlah kisah itu. Mau mitos juga nggak apa-apa, karena Eropa juga dimulai dari mitos. Dan kita juga harus memulai dari mitos. Itu kira-kira. Jadi saya ngaku bahwa itu memang, saya sih tersengat kisah mitis nenek saya aja. Kalau tidak ada kisah mitis dari nenek saya mungkin sama dengan yang lain, tidak pernah membayangkan jadi penulis, tidak pernah membayangkan seperti saya Nawawi. Tapi karena saya sejak kecil dicekoki gitu, jadi saya punya mimpi besar, saya akan jadi penulis. Bahkan waktu kecil saya punya mimpi langganan, saya akan merasa bahagia jika saya terjebak di tengah perpustakaan. Jadi buku itu sesuatu yang luar biasa menurut saya waktu itu. Dan ada yang lucu-lucu, karena saya pada mimpi kesekian saya tahu bahwa ini mimpi. Maka saya ambil buku, saya akan masukkan ke dunia nyata. Kemudian saya bangun, saya simpan, saya bangun, buku itu masih di tangan, saya simpan di lemari. Besok pagi saya akan baca dan saya tidur lagi. Setelah bangun tetap saja. Jadi bangun yang tadi itu masih dalam mimpi. Jadi mimpi dalam mimpi bertingkat, ada 3 kali atau 4 kali. Itu tersengat karena cerita-cerita tentang buku dan Nawawi. Pertanyaannya lagi, yang lain dapat cerita enggak? Jangan-jangan ceritanya cuma itu aja. Si Anu kebal bacok, si ini pelet yang keren, si itu disantet, di Gerbang Karang dia dapat ilmu kebal, di Gantarawang ada ini. Itu cerita yang mengarahkan kita pada magi, bukan kreativitas, tetapi bergantung pada jin. Gitu kira-kira. Saya nggak tahu bisa menjawab atau enggak, tapi ini merefleksi sebagai sama-sama orang Banten. Saya tahu masa lalu di Banten memang semenyebalkan itu. 4 SD, kelas 4 SD itu sudah kebal bacok misalnya, itu kan tidak kreatif banget kan. Nggak tahu di Jawa saya kira nggak seperti itu, Rendra atau Heru di Minang. Tapi kalau di Banten, di kampung saya, kelas 4 SD itu sudah kebal bacok, sudah bisa memainkan lenca misalnya, itu udah kacau sekali. Mohon Kang, paling tidak SMP lah kita belajar kebal bacok sama lenca itu. Itu kan udah nggak kreatif kan, sudah mengandalkan pada sesuatu yang lain untuk bisa menjadi percaya diri, itu nggak kreatif. Silakan yang lain. Iya. Tapi setidaknya di Untirta dan UIN ada mata kuliah studi kebantenan dan Islam dan budaya Banten. Jadi ada studi kebantenan sama Islam dan budaya Banten mata kuliahnya. Itu belum lama sih, baru 2 atau 1 tahun yang lalu gitu kurikulum itu ada. Nggak tahu tuh, di Jawa atau di Minang ada nggak itu atau di tempat lain, di SD, SMP, SMA-nya misalnya wawasan? Nggak ada. Yang saya tahu cuman untuk di tataran SMA itu kayaknya belum ada deh. Tapi untuk di universitas ya Untirta sama UIN sih. Yang 2 kampus itu yang baru mengadakan mata kuliah atau belajar soal studi kebantenan dan Islam dan budaya Banten. Ya kepada teman-teman yang lain, kita ada waktu 10 menit lagi sampai jam 4. Mungkin dari Kang Eping ada yang ingin disampaikan? Di sini juga ada Kang Rashid, ada Terehan, ada Faisal, ada Kang Rianto. Oh, Mas Heru, bagaimana? Nah, ya Mang. Siap. Silahkan, Mang Heru. Oh ya, mungkin sekedar perbandingan aja ya Mang. Yang kalau di Minangkabau memang ada kurikulum BAM namanya, Budaya Alam Minangkabau.
diajarkan dari SD. Oh, Lalu Arab Melayu. Arab Melayu itu kan huruf Arab berbahasa Minang gitu. Memang itu jadi pelajaran dari SD dan SMP. Kalau SMA itu kalau tidak salah ada yang masih menerapkannya, ada yang tidak. Nah, sekarang tambahan barunya itu mungkin update yang terkininya saya tidak tahu, tapi tambahan terbarunya sejauh yang saya tahu itu kurikulum silat. Tapi ini kan efeknya kalau di Padang itu setelah PRRI, setelah pemberontakan PRRI itu, terutama sekali setelah 99. Jadi memang dalam sebuah penelitian saya baca setelah Soeharto tumbang, provinsi yang pertama langsung membuat perda kembali ke muatan lokal itu Sumatera Barat tahun 99. Jadi semua setelah belum sampai Soeharto, beberapa bulan setelah Soeharto tumbang, langsung kurikulum diganti, pemerintahan desa langsung diganti ke nagari lagi. Nah, pemerintahan nagari itu berubah jadi desa tahun 70-an. Tentu saja tidak ada kekuatan untuk melawan itu. Tapi ketika tumbang, beberapa bulan setelah itu langsung dibuat perda, desa dihapus kembali ke gaya pemerintahan lokal gitu. Nah, itu mungkin kesadaran itu memang, tapi itu bukan berarti berjalan baik sampai sekarang. Tentu saja ada banyak politiknya ya, ada banyak kepentingannya. Tapi kalau pemikiran agenda untuk seperti yang dikatakan Mang Bambang tadi, ya lewat BAM tadi, budaya alam Minangkabau, belajar Arab Melayu, kira-kira itu sedikit perbandingannya, Mang. Makasih. oh, jadi nagari itu setelah setelah 99 berarti ya Heru ya, Mas Heru. Tahun 99. Oh, saya senang sekali dan saya bilang ke sini di Jawa Barat ke teman-teman Sunda, kalau Minang bisa, kenapa Sunda atau Jawa tidak bisa lakukan itu? Kalau saya nggak tahu, saya berkunjung 2 kali atau 3 kali ke Minang dan keren sekali menurut saya, karena pencuri ayam tidak diadili kan, cukup diselesaikan secara adat. Iya. Di Jawa pencuri ayam atau pencuri semangka, pencuri bilah kayu harus diadili di pengadilan karena semuanya law, tidak ada order. Tapi di Minang saya kira ada law and order. Untuk apa namanya? Hukum adat. Untuk secara yang tradisional kan Minangkabau itu tidak mengenal sistem penjara. Nah, contoh sederhana waktu itu tahun 65 beberapa yang diduga pernah dikasih cangkul sama PKI atau yang anggota PKI waktu itu dia dibuatkan aja kampung khusus. Lalu mereka tinggal di sana. Nah, di Payakumbuh itu ada sebuah kampung di dekat bukit. Itu tempat daripada dibunuh, dan tanda kutip ya, kalau menurut cerita, kalau dibunuh dia masih ada sangkut paut dengan ini, tapi di satu sisi kita harus disuruh menyelesaikan ini oleh negara. Akhirnya dibikinin kampung. Itu gaya hukuman tradisional banget. Dipindahkan kampungnya. Ya sebenarnya ya. Ya. Nah, 99 itu diuntungkan oleh orang lagi kemelut, orang Padang sibuk membereskan, menghapus yang desa-desa. Jadi diuntungkan oleh kemelut itu langsung dimanfaatkan untuk menyelesaikan maunya. Menurut penelitian gitu waktu itu, aku pernah baca. Orang lagi membahas
peralihan Ya, negara. keren saya kira, dan bisa jadi model buat provinsi lain agar Itu Mang, makasih. saya kira keren itu menjadi apa, punya nagari, punya kuasa adat dalam menyelesaikan masalah sosial. Itu keren karena saya masih meyakini keindonesiaan kita itu tidak bisa dibangun oleh Indonesia tapi oleh Minang, oleh Jawa, oleh Banten, oleh Sunda. Kalau saya tidak percaya keindonesiaan dibangun oleh Indonesia, saya nggak percaya. Keindonesiaan dibangun dari apa, spirit dari masing-masing sejarah lokalnya yang panjang. Ya walaupun nggak tahu, saya sering bilang ke teman-teman adat, kalau Minang bisa, kita juga bisa. Sehingga adat dikenali lagi kayak gitu dan seterusnya. Terserah tuh siapa yang mau berjuang agar ada kurikulum sejarah kebantenan, sejarah Baduy di sana juga misalnya. Itu kan penting. Silakan. Ya, ini ada juga nih dari Tedian lagi. Saya penasaran sama Among Raga Sultan Ageng Tirtayasa kepada istrinya. Wah, kalau nggak salah beda orang, Mbak. Antara Among Raga dan Sultan Among Raga itu Agung. tokoh fiksi, Mbak Dian. Among Raga itu tokoh fiksi yang bisa cerita Rendra kali. Siapa Among Raga itu anaknya Sunan Giri atau apa, tapi itu sebagian dari fiksi. Tapi sikap pada istri yang baik itu sebenarnya diajarin. Saya pernah punya tetangga yang membantu kakek di kampung. Dia juga sama, dia baru memperlakukan istrinya sebagai suami istri setelah 40 hari. Jadi ada tradisi di dulu spiritualitas, tidak langsung malam pertama, tapi selama 40 hari mereka ngaji bareng, baru setelah 40 hari itu berhubungan sebagai suami istri. Jadi ada spirit suami dan istri memiliki sistem pengetahuan yang sama dalam hal agama dan hal yang lainnya. Tapi itu waktu saya kelas 3 dan 4 SD. SMP itu sudah nggak ada. Jadi jangan-jangan penghargaan terhadap istri yang luar biasa. Pernah jadi karakter para suami di Banten, tapi SMP itu kira-kira tahun 80-an ya, 85-an, itu sudah tidak ada lagi. Saya nggak tahu kenapa matinya, itu butuh riset saya kira. Tapi pernah terjadi. Di dunia pesantren sebenarnya masih ada beberapa pesantren di kiai-kiai di Banten itu, walaupun mungkin bagi ibu-ibu sekarang itu tidak menyenangkan. Itu tidak boleh belanja istrinya, yang belanja adalah suaminya. Itu kan menyebalkan bagi ibu-ibu sekarang karena pengen shopping kan. Tapi bagi istri-istri zaman dulu itu menyenangkan karena tidak usah repot. Beberapa bahkan suami-suami misalnya mencuci bajunya sendiri, terutama kiai-kiai. Baju untuk sholat itu tidak mau dicucikan oleh istrinya karena dia pengen memastikan bajunya itu bersih untuk sholat dan seterusnya. Itu masih bisa ditemukan beberapa sampai sekarang ya. Kalau tapi itu terbatas pada beberapa kiai, sifat suami pada istri kayak gitu. Pada rakyat di bawah selain kiai agak susah ditemukan. Mungkin sarungnya juga satu sih kalau rakyat. Jadi sarung untuk nongkrong, untuk sholat gitu. Tapi kalau kiai kan ada sarung untuk sholat dan itu dia harus dipastikan bersih, karena itu mereka mencuci sendiri. Beberapa ada yang masak juga, jadi istri itu cuma ngurus anak dengan baik, sisanya dikerjakan oleh suami. Sekarang saya tidak temukan lagi, gitu. Jadi Among Raga itu tokoh fiksi, bukan tidak ada kaitannya dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Bahkan Kiai Karang sampai sekarang saya juga nyari-nyari siapa dia, itu belum ketemu juga, belum ketemu siapa dia, tempatnya juga di mana, cuma kira-kira aja karena itu mungkin fiksi. Saya nggak tahu, Rendra pernah riset, saya kira itu pernah ketemu Kiai Karang itu siapa misalnya, saya nggak tahu.
Tapi yang pasti ada di Gunung Karang. Saya pun sebagai orang Gunung Karang belum tahu juga. Kan rumah saya di Gunung Karang, di ya pertengahan Gunung Karang lah, di gunungnya. Yang saya tahu bahwa di situ ada Masjid Kuno yang umurnya sudah berabad-abad gitu, dan dari sejak dibangun sampai saat ini masjid itu masih tetap mempertahankan kayu pertamanya, atap pertamanya, alas pertamanya, dan kalaupun mau di keramik ataupun mau di semen atau dicor, nah itu paginya balik lagi tuh bataknya, semennya itu balik lagi ke depan masjid. Nah itu mistik di memang masjidnya itu di Gunung Karang, pas di kalau kita lihat dari alun-alun Pandeglang sih kelihatan gitu, ada pemukiman di tengah-tengah Gunung Karang. Ya, selanjutnya kalau tidak ada lagi akan saya. Apa nama anunya itu? Nama kuburannya siapa itu? Tar, saya lupa juga tar. Terakhir jarah ke situ waktu SMP sih, Pak. Syekh bukan. Ya. Pohon lah, lupa. Tapi ada satu kuburan yang memang dikeramatkan di Gunung Karang. Nyimas Rako. Syekh Rako, Pak. Syekh Rako. Oke, kalau tidak ada di Minang itu. Dari Kang Eping mungkin ada sedikit. Udah. Terakhir mungkin dari Pak Beki sebelum ditutup diskusinya, ada yang ingin disampaikan, closing statement atau closing terakhir untuk pembelajaran, ataukah memang perlu ada kurikulum soal kebantenan di SD, SMP gitu, atau SMA? Ya. Terima kasih Jafra, terima kasih juga teman-teman sudah mau mendengarkan diskusi ini. Saya minta maaf jika terlalu rumit diskusi kita hari ini, tapi itu salahnya tema, tiba-tiba harus ngomongin atas satu pernyataan kecil itu. Saya sih masih, saya nggak tahu sih, tapi saya masih meyakini sejarah itu penting. Balik lagi, sejarah dalam bahasa Arab itu artinya pohon. Karena pohon maka kita ini sebagai orang masa kini itu hanya ranting dari pokok pohon yang besar yang sudah tumbuh sebelumnya. Saya bagian dari pohon yang namanya Banten. Heru jadi pohon ya dari yang namanya Minang. Rendra jadi pohon dari yang namanya Jawa dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang jika sejarah tidak dipelajari, kita menjadi ranting yang terlepas dari pohonnya. Ya itu artinya kita mati, karena ranting disebut ranting ketika dia menyatu dengan pohonnya dan punya peluang untuk menjadi batang yang lebih kuat, bisa menumbuhkan bunga dan buah. Tapi kalau terlepas, kita bukan lagi ranting, tetapi kayu yang hanya pantas untuk dibakar. Nah, saya kira kita butuh kembali. Ini masih Oktober, mudah-mudahan ini jadi seperti refleksi ulang tahun Banten, kembali menjadi bagian dari pohon kehidupan. Sebagai orang Banten, kita balik lagi menjadi bagian dari pohon kehidupan Banten. Baru gabungan dari pohon Minang, Banten, Jawa itu gabungannya menjadi hutan yang bernama Indonesia. Indonesia nggak bisa ada jika pohon-pohon seperti kita lepas dari pokoknya. Itu aja. Selamat Maulud Nabi, selamat Sumpah Pemuda, dan selamat ulang tahun Banten yang ke-20. Terima kasih. Bulan ini kita ditemukan dengan 3 momentum, ulang tahun Banten, Maulid, dan Sumpah Pemuda. 3 spirit loh itu. 3 spirit yang saling berkesinambungan.
Oke, terima kasih kepada peserta setia seri diskusi girang. Nanti di minggu depan, di hari Senin, kita akan ketemu lagi dengan tema soal Banten Sumbar, pemberontakan 1926, 1927, yang nanti akan pembicaranya adalah Kang Randy Rimena, mahasiswa pasca sarjana UNAN, Universitas Andalas. Jadi besok tanggal 2 November, karena setelah cuti panjang kita kembali lagi berpusing-pusing berdiskusi ria, berdiskusi Senin girang. aja atau Senin Kamis lagi? Iya, Senin Kamis, Pak. Jadi seminggu 2 kali. Nah, kalian diskusi 2 kali seminggu. Tapi keren. Jadi ini spirit puasa Senin Kamis yang disunahkan oleh Kanjeng Rasul. Mungkin diskusi ini akan saya tutup. Terima kasih kepada seluruh peserta. Jika ada yang ingin jika ada yang ingin mendapatkan sertifikat bisa menghubungi saya secara langsung, dan rekaman akan saya matikan. Setelah itu silahkan yang masih ingin mengobrol silahkan, yang ingin langsung sholat asar atau apa bisa. Terima kasih semuanya, atur nuhun. Buka kamera dulu, kita foto bareng. Rekaman sudah dimatikan.